Oke, selamat pagi semuanya. Kita lanjut lagi setelah tadi kita bicara tentang finding early adopter, kita masih berbicara tentang customer development process. Customer development process berarti kita bisa bicara tentang customer juga ya, atau masih bicara tentang pasar gitu. Apakah itu customer development process? Katanya di sini. Apakah Anda sudah menemukan ide atau solusi yang sudah Anda buat melalui proses-proses yang tadi di awal? Sudah menentukan idea dan opportunity-nya, sudah muncul ke design thinking-nya, sudah menemukan solusi melalui proses design thinking, lalu Anda sudah menentukan um, early adopter-nya dari customer segment tadi kan gitu loh. Nah, sekarang kita coba mengecek lagi gitu loh dari customer development process gitu. Apakah ide Anda tadi atau solusi Anda tadi sudah market fit atau sudah memenuhi kebutuhan dari pasar gitu kan di sini. Jadi dikatakan bahwa companies that are the pre-product market fit should start with customer discovery katanya. Harus memulai orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang produknya yang market fit gitu kan, harus memulai dari customer discovery-nya. Bagaimana sih bagi seseorang atau pengusaha atau entrepreneur yang berada pada fase product market fit gitu. Seperti apa gitu loh. Misalnya dia sudah memiliki ide produk yang bagus, sudah membangun produk dan atau telah menyelesaikan produk namun hanya memiliki sedikit pelanggan atau memiliki produk dan beberapa pelanggan tetapi transaksi pasar masih rendah gitu. Companies that are at product market fit should start with customer validation. Kita akan bicara tentang customer validation gitu. Kenapa sih membutuhkan validasi dari customer gitu loh? Kenapa sih gitu? Ini yang harus Anda antisipasi dari seorang entrepreneur katanya. Mereka memiliki harapan dan kepercayaan yang tinggi di tengah ketidakpastian yang juga tinggi, katanya. Betul dong. Entrepreneur harus seseorang yang berani mengambil resiko. Apa sih? Katanya, asumsi terdapat permasalahan pelanggan yang layak untuk diselesaikan atau dipecahkan. Asumsi solusi yang sudah dibuat atau yang sudah dipikirkan cocok untuk memecahkan masalah. Lalu apalagi berasumsi bahwa solusi tersebut memiliki daya tawar yang baik, ya kan? Lalu asumsi bahwa model bisnisnya dapat bekerja, berasumsi bahwa mereka tidak memiliki asumsi, bahwa itu tidak hanya sekedar asumsi, tapi itu adalah kebenaran, ya kan? Inilah yang mengatakan bahwa kalau seorang entrepreneurship ini high risk gitu, high risknya di mana? High risknya di sini karena ketidakpastian gitu kan. Apakah dia sudah memulai proses mencari masalah yang dibutuhkan customer yang sebelum-sebelumnya kita pelajari gitu kan, dia sudah mencari solusinya, dia sudah mendesain, menambahkan value edit, apakah itu memang betul-betul dibutuhkan oleh customer. Nah, ini yang harus dicek lagi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya apa sih gitu loh, tujuan dari seorang entrepreneur itu apa gitu katanya. Di sini adalah tujuan sebuah usaha adalah penawaran produk atau service yang tepat untuk pelanggan. Bukan hanya sekedar penawaran yang berfungsi secara teknis. Berarti yang benar-benar dibutuhkan, gitu kan? Dia harus memiliki struktur inovasi seperti ini, desirability, viability, dan visibility gitu loh. Apakah dia sudah memenuhi desire atau kebutuhan atau keinginan dari customer-nya? Apakah memang si apa ya, si usahanya ini bisa berprospek tidak, viability tidak, profitability tidak, memberikan keuntungan tidak. Nggak mungkin ya usahanya gotong royong ya tidak mendapatkan keuntungan gitu. Lalu apalagi nih, apakah selain dari prospektif, profitable, tapi bisa gimana? Visibility tidak dapat nggak dicapai gitu loh, si semuanya itu, si target-target bisa nggak dicapai, kan percuma juga ini berprospek, ini tuh memang dibutuhkan oleh orang tapi tidak bisa kita achieve gitu kan, sama aja bohong, berarti kan memang tidak pas gitu kan.
tidak bisa dicapai, ya nggak pas juga dong gitu. Apalagi di sini katanya resiko terbesar dalam usaha adalah customer and market development, bukan product development. Pada saat customer Anda sudah berubah, pada saat market Anda sudah berkembang, apakah memang solusi yang Anda tawarkan masih sesuai dengan kebutuhan dari customer atau market? Gitu. Bu, jadi gimana si customer development ini jadi seperti apa sih gitu loh. Customer development katanya seperti ini. Nah, di sini hilang nih gambarnya. Harusnya di sini ada, mungkin di Google Classroom nanti muncul ya. Di page 10 itu ada namanya menemukan dan memvalidasi pasar yang tepat untuk ide Anda gitu loh. Divalidasi gitu loh. Memang betul gitu itu dibutuhkan gitu kan. Memvalidasi berarti kan melakukan proses pengecekan kembali bahwa oh ini valid nih, oh ini benar nih gitu loh. Berarti benar bahwa memang ide Anda itu divalidasi oleh pasar, memang dibutuhkan oleh pasar. Lalu apalagi setelah itu yang kedua adalah stepnya membangun fitur produk yang tepat dan dapat memecahkan kebutuhan pelanggan. Sia-sia saja sudah divalidasi tapi itu tidak memberikan fitur atau bisa memberikan solusi kepada pelanggan. Lalu yang berikutnya adalah menguji model dan taktik yang benar untuk memperoleh atau mengubah pelanggan gitu, dan pengaturan organisasi dan sumber daya yang tepat untuk skala bisnis. Oke. Jadi setelah Anda menambahkan solusi, tidak hanya langsung, oh berarti solusinya udah selesai sampai di situ, tidak gitu ya. Makanya banyak sekali akhirnya produk-produk apa ya istilahnya usaha-usaha yang akhirnya mulai melakukan inovasi atau misalnya memperluas pasar gitu kan, lalu menyesuaikan gitu dengan pasar. Jadi banyak hal gitu. Anda bisa lihat di sini dari tabelnya, tapi di sini juga ada penjelasannya di bawahnya lagi bahwa customer development itu yang pertama adalah customer discovery dulu. Pahami dulu pelanggannya seperti apa, perkembangan customer gitu kan gitu. Anda harus tahu gitu loh. Lalu Anda coba jual itu si produk tersebut kepada early adopter gitu kan. Gimana? Fit nggak solutionnya tadi dengan si customer? Kalau misalnya memang belum ada respon customer validation, Anda customer discovery lagi, ulangin lagi dari tahap yang awal. Mungkin Anda harus memulai lagi design thinking dari awal. Oh, ternyata setelah prototype dan tes itu nggak sesuai, Bu. Mulai lagi dari awal. Berarti ada salah satu step yang salah. Entah itu Anda tidak dapat menentukan pelanggan yang tepat, gitu kan, atau Anda tidak melakukan proses mencari lebih dalam mengenai kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Setelah Anda mendapatkan customer validation, apa yang harus Anda lakukan adalah customer creation. Silakan Anda lakukan lagi untuk memperluas pasar, menyesuaikan. Tapi memperluas pasar bukan akhirnya malah jadi di luar dari segmen pasar yang sudah ditentukan ya, tapi pasar yang memang menjadi target pasar Anda, tapi Anda bisa memperluas pasarnya gitu. Lalu setelah itu adalah company building, yaitu penyesuaian organisasi dan pengembangan operasional, penambahan reseller, atau apapun itu. Di sini adalah salah satu fase perkembangan startup ya. Nah ini nih kalau misalnya Anda yang mau mulai dari startup, Anda sudah bisa lihat dari sini. Gimana sih caranya membangun empathy, stickiness gitu kan? Gimana sih agar si customer, si early adopter ini tetap merasa fit gitu, masa close to your solution gitu. Yang ketiga adalah virality gitu loh. Gimana sih membangun biar viral itu seperti apa? Lalu dari revenue, apakah dari penjualan saja atau mungkin dari iklan, ads, atau misalnya dari perusahaan-perusahaan yang bisa mempergunakan dari startup Anda. Sekaligus lalu Anda juga bisa melakukan perluasan pasar, pengembangan bisnis, penambahan ruang lingkup bisnis itu juga bisa. Oke, tapi ini untuk fase pengembangan startup. Ini untuk anak Anda yang mau memulai startup silahkan. Gitu. Oke, sekarang ini hal yang paling tadi ya dari awal kita bicara tentang apa sih Traveloka, Bukalapak, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu perusahaan-perusahaan yang uh, mengembangkan startup. Gitu. Silahkan bagi Anda yang mempunyai ide, tim,
silahkan Anda buka startup gitu. Kita sangat jarang sekali startup di bidang perjalanan ya, paling hanya tiket gitu, Traveloka gitu loh. Paket-paket wisata tuh belum tuh gitu. Ada yang mau memulai ide kemarin tuh ada yang pertama, misalnya Bu saya mau menyediakan guide dari mana-mana, jadi dia hanya tinggal pakai cek aja aplikasinya, pesan guide-nya, dia mau pergi kemana saja dia sudah terkoneksi dengan guide. Gitu. That's good gitu kan, saya bilang tuh keren banget itu. Atau misalnya Bu saya mau menyewakan, berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan penyewa atau penjual barang-barang untuk trekking segala macam, tenda apapun itu. Jadi kalau misalnya ada yang mau trekking ke sini, dia hanya tinggal menghubungi daerah di sini. Kita punya sistemnya. Nah, itu kan salah satu contoh ide-ide yang bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah startup. Gitu. Silakan bagi Anda yang mau berkreasi, mengeluarkan ide, silakan gitu loh. Kita punya IBBK, Inkubator Bisnis dan Bursa Kerja. Sekarang ini kan periodenya Pak Jokowi dan Kementerian Pendidikan itu sekarang sudah fokus ke kewirausahaan ya. Jadi that's why makanya Anda juga ada mata kuliah kewirausahaan. Jadi salah satu setelah Anda lulus itu salah satunya tidak hanya bekerja tapi menjadi seorang entrepreneur. Nah, one of the solution adalah Anda mengembangkan startup gitu kan. IBBK itu bisa menjadi salah satu jalur Anda untuk mencari tahu, apalagi ya, berkonsultasi dan segala macam. Silahkan Anda pakai unit tersebut untuk mengembangkan ide-ide Anda yang mau memulai bisnis atau entrepreneur. Lalu ada customer journey map gitu loh. Ini customer journey map ini sebenarnya biasa dipakai untuk orang-orang yang memanfaatkan online ya, mau melihat gitu loh, seperti apa sih customer journey map-nya gitu loh. Gimana sih caranya untuk memperbaiki bisnis, meningkatkan customer experience based on data gitu. Nah ini detailnya nih seperti ini. Ada elemen-elemen berikutnya di bawah, apa sih yang harus dilakukan gitu. Butuhnya apa sih customer journey ini gitu. Tujuannya untuk apa? Ada face-nya, doing-nya, people, goals, tools, thinking, dan feeling-nya. Gimana sih caranya untuk mengecek hipotesa-hipotesa barunya. Gitu. Tapi ini biasanya dilakukan untuk melihat atau make sure bahwa memang si customer itu tidak terlalu jauh berkembang gitu. Atau misalnya kita tuh jangan sampai si usaha kita tuh malah si customer udah berkembang kemana-mana gitu kan, tapi kita si solution yang kita tawarkan tuh hanya pada customer jenis segmen yang sudah berkembang gitu, akhirnya tidak tergunakan gitu solution yang Anda pilih itu. Intinya seperti itu adalah customer development process. Ingat ya, when customer or market growth, ya Anda juga harus bergerak. Gitu. Usaha Anda atau ide Anda juga harus tetap memenuhi kebutuhan dan keinginan dari customer. Jangan sampai customer sudah bergerak, Andanya masih di stuck di satu tempat itu saja. Oke, itu saja untuk customer development proses. Next pertemuan. Jadi pertemuan nextnya kita akan bicara mengenai value proposition apa ya? Value proposition canvas itu adalah salah satu metode juga dalam atau metode atau tools yang bisa Anda pergunakan juga. Oke, terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja. Mau di kolom sini juga boleh, atau misalnya mau di Google Classroom juga boleh, silahkan. Lalu nanti next-nya adalah kita membahas tentang value proposition canvas tadi. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi.